Hello guys, jangan lupa subscribe, duduk yang manis, dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hilda Lufitasari. Di sini kita akan membahas soal SBMPTN mata pelajaran geografi dengan jumlah soal 15. Baik, langsung saja. Lapisan atmosfer yang paling penting berkaitan dalam kajian studi banjir dan kekeringan adalah pada lapisan A. Troposfer, B. Stratosfer, C. Mesosfer, D. Termosfer, atau apakah E. Ionosfer. Oke, dalam menjawab soal nomor 12 ini kita harus mengetahui kata kuncinya dulu nih. Kata kunci soal ini adalah lapisan atmosfer untuk kajian banjir dan kekeringan. Jadi berkaitan dengan banjir dan kekeringan. Jadi berkaitan untuk daerah-daerah yang biasanya dapat kita temui. Sebelumnya dalam mempelajari lapisan atmosfer itu, atmosfer terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama itu adalah troposfer, ini lapisan paling bawah. Ini lapisan troposfer. Nah, pada lapisan troposfer ini terjadi peristiwa iklim dan cuaca. Jadi dia dimulai dari permukaan bumi paling bawah yang oksigennya dapat kita hirup, itu merupakan daerah troposfer dengan ketinggian 12-18 km. Jadi di sini itu ada peristiwa iklim dan cuaca. Jadi kalau di soal ini ada berkaitan dengan studi banjir, sedangkan banjir sendiri kan dia akibat dari faktor alam, juga bisa akibat dari presipitasi atau hujan, maka daerah troposfer ini memang cocok untuk studi banjir dan kekeringan. Kalau kekeringan kan dia akibat dari kurangnya curah hujan yang jatuh, sedangkan kalau studi banjir dia kan akibat banyaknya limpahan hujan yang jatuh. Sehingga lapisan yang cocok itu adalah lapisan troposfer ini, karena lapisan troposfer ini memang berkaitan dengan iklim dan cuaca. Jadi peristiwa-peristiwa iklim dan cuaca seperti hujan, badai, salju berada pada lapisan troposfer ini, lapisan yang paling bawah. Lalu lapisan yang kedua, lapisan yang lebih atas daripada troposfer itu ada namanya lapisan stratosfer. Di sini sebagai radioson. Lalu ada mesosfer. Lapisan mesosfer ini lapisan ketiga dari bawah lapisan atmosfer, itu gunanya untuk melindungi bumi dari meteor. Jadi meteor yang jatuh itu terkikis pada lapisan ini. Karena lapisan ini itu 80-90 km. Lalu lapisan yang keempat itu adalah termosfer. Ini adanya peristiwa aurora ini. Lalu yang kelima ini adalah lapisan eksosfer atau ruang hampa ya. Jadi lapisan ini itu lebih lepas gravitasi, atau bisa juga sebagai penaruh satelit itu di sana. Yang tadi kita belajar ada citra non foto dari satelit lah. Untuk meletakkannya itu berada pada daerah atmosfer yang bagian eksosfer. Maka soal nomor 12 ini sudah jelas bahwa studi banjir dan studi kekeringan kan yang biasanya diakibatkan oleh curah hujan, dia terjadi pada lapisan troposfer karena adanya peristiwa iklim dan cuaca yang berada pada lapisan ini. Oke. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Ya, jawabannya yang troposfer. Kita ke soal nomor 13. Saya bacakan soalnya. Objek wisata di Amerika Serikat berikut yang merupakan gejala pasca vulkanisme. Jadi akibat dari habis erupsi Gunung Merapi itu disebut sebagai pasca vulkanisme atau vulkanisme. Yang tepat adalah, ini sudah saya perlihatkan, ini salah satu gambar dari kelima option ini. Ini merupakan pasca vulkanisme dengan ada peristiwa uap panas ya. Jadi uap panas yang keluar pada fenomena ini terjadi di Amerika Serikat yang biasanya disebut sebagai Yellowstone National Park. Kenapa disebut sebagai pasca vulkanisme? Karena beberapa yang dapat kita lihat ketika gunung telah erupsi itu, salah satunya itu adalah gas yang keluar. Jadi uap panas yang keluar di sini itu menimbulkan sudah terlihat bahwa daerah tersebut memang daerah pasca vulkanisme.
atau pasca gunung api, jadi pasca gunung apian. Kalau di sini ada The Grand Canyon of Colorado, ini dia itu merupakan ngarai, jadi akibat dari erosi yang sangat besar, jadi proses sungai yang sangat besar dan erosi. Jadi bukan pasca vulkanisme. Kalau di Amerika Serikat yang pasca vulkanisme itu adalah yang Yellowstone National Park ini. Batunya berwarna kuning dan ada uap panas yang keluar akibat dari pasca vulkanisme. Oke, sampai sini cukup paham. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Halo guys, aku mau ngasih tahu kamu kalau video ini belum selesai. Kita masih ada sambungannya lagi. Jadi kalian tetap stay di channel teman pelajar ini dan saksikan video lanjutannya. Oke ya, bye bye.